Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan dengan NIM 22140701666 dari kelompok 3 metodologi penelitian, yang mana di sini saya akan menganalisis bab 3 yang dengan judul skripsi yang kami analisis, yakni penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA para siswa kelas 5 di SDN 1 Mantren Pacitan tahun pembelajaran 2021-2022. Yang pertama yakni bagian pendekatan dan jenis penelitian. Dalam skripsi ini pendekatan dan jenis penelitiannya yakni pendekatan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam skripsi ini yakni siswa di kelas 5 SDN 1 Mantren Pacitan pada tahun pembelajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa 13 dengan yang terdiri dari 5 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Yang ketiga, model penelitian tindakan kelas. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas Kurt-Lewin, yang mana penelitian tindakan kelas Kurt-Lewin ini dimulai dari tahapan perencanaan, tindakan, observasi, kemudian refleksi pada bagian akhir. Perencanaan yaitu tahapan membuat rancangan perencanaan yang akan digunakan pada tahapan awal sampai akhir tindakan. Tahapan tindakan yaitu tahapan implementasian dari rencana yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Selanjutnya, tahapan observasi adalah tahapan yang mengamati kegiatan pada tahapan tindakan yang telah dilakukan oleh guru, serta untuk mengukur bagaimana keberhasilan dan tidak keberhasilan dari rencana yang telah dibuat. Observasi dilakukan dengan bantuan rekan sejawat sebagai observer dalam tindakannya, serta sebagai pemberi masukan dan saran dari tahap tindakan yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian tahap refleksi adalah tahapan untuk menarik kesimpulan dari hasil tahapan perencanaan sampai tahapan observasi yang telah dilakukan, serta tahapan untuk mencari solusi terbaru dari kegiatan yang telah dilakukan selama satu siklus. Lanjut, nomor 4 yakni setting subjek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan ini yakni para siswa kelas 5 di SDN 1 Mantren Pacitan. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pembelajaran 2021-2022. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitiannya yakni siswa kelas 5 di SDN 1 Mantren Pacitan tahun pembelajaran 2021-2022. Yakni yang selanjutnya, poin yang kelima, data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data jenis kuantitatif dan kualitatif. Untuk jenis kualitatif diperoleh berdasarkan hasil deskripsi dari hasil wawancara, observasi, serta penerapan dari model PPL yang dilakukan. Sedangkan untuk data jenis kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung skor akhir hasil belajar yang didapatkan oleh siswa untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh oleh siswa setelah mengerjakan soal post-test yang telah diberikan. Lanjut, nomor 6, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini ada 3, yang pertama observasi. Observasi dalam penelitian ini menggunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data untuk memperoleh data dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pengamatan aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa dan guru di dalam kelas. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak wali kelas 5 guna memperoleh informasi yang akurat tentang hasil belajar dari siswa kelas 5. Yang ketiga, tes. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes serta hasil unjuk kerja diskusi. Tes berupa post-test yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian, di mana untuk satu soal pilihan ganda benar bernilai 5, sedangkan satu soal yang benar dalam isian bernilai 10. Sedangkan untuk unjuk kerja berasal dari hasil diskusi antar kelompok serta presentasi di depan kelas oleh siswa. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini ada 3, yakni yang pertama, lembar wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah wali kelas 5. Lembar wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan sebelum diberikan kepada narasumber.
sehingga dengan begitu proses wawancara akan berjalan dengan lancar serta terstruktur. Yang kedua, lembar observasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan lembar observasi berupa tabel pernyataan yang kemudian memuat angka, skor, serta keterangan yang kemudian diisi oleh pengamat yang telah membantu penelitian dari penerapan model pembelajaran problem based learning yang digunakan. Yang ketiga, soal tes. Soal tes dibuat berdasarkan KD, indikator, dan materi pembelajaran yang diajarkan. Dengan begitu, dengan memberikan soal tes, peneliti atau guru dapat mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan, khususnya dari penerapan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, poin yang ke-8, teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama analisis data kuantitatif dan yang kedua analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif ini terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama reduksi data, yang kedua display data, dan yang ketiga konklusi dan verifikasi data. Yang kedua dari teknik analisis data ini, yang kedua yakni yang selanjutnya indikator keberhasilan. Tingkat keberhasilan 70 sampai 100, maka artinya tuntas. Jika dari poin 10 sampai 69 maka tidak tuntas. Lanjut yang ke-9 yakni prosedur penelitian. Ada dua siklus, yakni siklus pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Lanjut siklus kedua ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi juga. Baik, selanjutnya kelebihan dari skripsi yang saya teliti ini pada bab 3-nya. Yang pertama, struktur penulisan yang sistematis. Bab 3 ini dijelaskan dengan jelas, dimulai dari pendekatan penelitian, subjek, setting penelitian, hingga prosedur penelitian sesuai dengan kaidah akademik. Yang kedua, pemilihan metode yang relevan. Metodenya yaitu penelitian tindakan kelas yang menggunakan model Kurt-Lewin, relevan dengan tujuan penelitian yang ingin meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, rincian instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dijelaskan dengan baik dan mendukung validitas penelitian. Yang keempat, indikator keberhasilan yang jelas. Bab ini memuat indikator keberhasilan seperti perbaikan hasil belajar dan keaktifan siswa yang memudahkan evaluasi keberhasilan penelitian. Selanjutnya, kekurangan dari bab 3 yang saya teliti ini. Yang pertama, referensi yang kurang diperinci. Beberapa teori yang mendukung metode penelitian kurang dilengkapi dengan rujukan literatur terbaru atau yang relevan. Yang kedua, penjelasan subjek penelitian yang tidak mendalam. Karakteristik siswa kelas 5 yang menjadi subjek penelitian kurang dijelaskan, seperti latar belakang akademik atau kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, penjelasan model penelitian PTK. Model Kurt-Lewin disebutkan, tetapi tidak ada pembahasan yang lebih rinci tentang tahapan dan bagaimana implementasi setiap siklus dalam konteks penelitian ini. Yang keempat, teknik validasi data. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana validitas dan reliabilitas data yang diuji. Padahal itu penting untuk memastikan kredibilitas penelitian. Yang kelima, manajemen waktu penelitian yang kurang terperinci. Penjadwalan waktu penelitian untuk setiap tahapan tindakan tidak disampaikan secara eksplisit. Selanjutnya, saran perbaikan untuk bab 3 skripsi ini. Yang pertama, menambah referensi teoritis. Penulis sebaiknya menambahkan referensi terbaru dan relevan untuk mendukung metode dan instrumen penelitian, terutama terkait PTK dan indikator keberhasilan. Yang kedua, sarannya yaitu mendeskripsikan subjek penelitian secara mendalam. Sebaiknya jelaskan karakteristik siswa yang menjadi subjek penelitian, termasuk potensi kendala yang mungkin dihadapi selama tindakan. Yang ketiga, rincian siklus PTK. Penulis sebaiknya memberikan contoh yang konkret atau langkah-langkah implementasi dari setiap tahapan dalam model Kurt-Lewin yang diterapkan di kelas. Yang keempat, teknik validasi data. Sebaiknya
Tambahkan penjelasan tentang triangulasi data, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau cara lain untuk meningkatkan validitas. Dan yang terakhir, susun jadwal penelitian. Penulis seharusnya melampirkan jadwal waktu untuk setiap tahap siklus, termasuk perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi agar pembaca mendapat gambaran yang jelas tentang alur penelitian. Sekian, terima kasih.